wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahu maulanal azim. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, wonten sing mak-mak niki. Mak-mak apa mbah-mbah? Alhamdulillah, mantap nih. Mantap jos nih. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siam Ramadan itu merupakan bagian dari syariat. Terus nggih? Bagian dari syariat. Syariat itu para jamaah sekalian diyakini pasti membawa manfaat. Jadi dicari dulu hukum status syariatnya, apakah itu boleh, apakah sunnah, apakah wajib, apa haram atau makruh, harus diketahui dulu. Harus rajin ke majelis taklim. Al ilmu qabla al amal. Ilmu itu sebelum beramal. Amal tanpa ilmu, bighairi ilm, bahwa raddun tertolak para jamaah sekalian. Oleh karena itu menjadi penting hadir majelis-majelis taklim itu lebih digiatkan lagi, lebih disemangatkan lagi. Tidak boleh kendu. Ngerti kendu? Oh, bahasa kendu ya. Saya tidak seberapa pintar bahasa Jawa yang agak kerumu-kerumu itu tidak terlalu pintar. Saya bahasanya telok lemak ini yang pintar ya. Bahasa telok lemak. Wonten sing telok lemak mriki. Angkat tangan. Kalau tidak mau angkat tangan, angkat kaki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa setiap syariat itu pasti membawa maslahat. Jenengan tanyain dulu kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang ahlinya, ahli fikih apa ahli tafsir, ahli hadis dan lain sebagainya. Harus tanya dulu, baru amalkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan para jamaah sekalian, matazalu ummati bi khair. Umatku ini akan senantiasa di dalam kebaikan. Ya, pertanyaannya seperti ini para jamaah sekalian. Apakah bangsa kita saat ini sedang baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja? Bisa menjawab? Faktanya sekarang 300 triliun lebih ini diperkarakan di DPR itu sekarang ini, dan memanas sampai detik ini. Belum lagi kenakalan remaja, 300 remaja di luar sana, bukan di Banjarasri ya. Itu LKMD. Nobel KMD, lamaran Kairi meten di sini. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak menimpa keluarga kita di sini, terutama keluarga jamaah Banjarasri, jamaah Masjid Nurut Taqwa. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, matazalu ummati bi khair, kata Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Dzar. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matazalu ummati bi khair. Umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama ma'ajjalu al-iftar, yaitu menyegerakan berbuka, wa akharu as-suhur, mengakhirkan sahur. Ini kelihatannya sederhana, pendek, tapi bobot maknanya luar biasa. Ini ada dua hal penting para jamaah sekalian. Tak terang dong, butuh berapa jam ini? Oh, suwe-suwe kabur semua jamaahnya ini. Tapi aneh di sini nih, saya baru pertama kali kultum itu kajian Ramadan ini ba'da witir ini, baru pertama kali. Sebelumnya itu sebelum Isya atau mau menjelang witir. Enggak, saya tadi ya selesaikan aja. Biar ini inovatif dah. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 poin para jamaah sekalian. Pertama tentang adab. Ternyata di situ diajarkan sebuah adab
Apa adabnya? Berbuka itu ternyata lebih diawalkan. Tapi kalau sudah waktunya maghrib maksudnya, tidak mentang-mentang masih muda, kuat, meskipun jam 10 malam setelah tadarus saya tahan bisa kuat. Meskipun seperti itu, ternyata itu adabnya tidak begitu. Adabnya itu diawalkan. Meskipun sekedar meminum seteguk air atau dan sebagainya. Para jamaah sekalian, jadi terkait dengan adab itu. Yang kemudian yang kedua adalah poinnya. Yang kedua adalah jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi, yaitu bahwa umat Islam ini akan senantiasa dalam baik-baik saja kalau sunnah Nabi dijalankan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini sebetulnya poin yang paling penting itu poin yang kedua. Apa itu? Jaminan kebaikan. Ekonominya baik, anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, jamaahnya baik, semuanya dalam kebaikan. Ketika menjalankan sunnah Nabi, meninggalkan sunnah-sunnahnya di luar Nabi. Para jamaah sekalian, kelihatannya sederhana. Coba kita lihat kaidah usul fikihnya. Kaidah usul fikihnya itu adalah di sini ada mafhum muwafaqah min babil aula. Apa itu? Mbok gak ngerti. Jadi pemahaman kesesuaian dari yang utama. Jadi dari hadis ini para jamaah sekalian bisa kita ambil sebuah mafhum kepemahaman bahwasanya menjalankan yang sunnah saja ternyata diberikan kebaikan, apalagi menjalankan yang wajib. Para jamaah sekalian, puasa wajib nomor sunnah wajib kan gitu. Nah, sunnahnya tadi, apalagi menjalankan puasanya, siamnya, ini bukan hanya baik tapi menjadi yang terbaik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fikrul Islam, Syekh Muhammad Ismail beliau menyampaikan sebuah kaidah syar'iyyah. Kaidah syar'iyyah itu merupakan dalil juga. Kenapa? Karena kaidah syar'iyyah itu diambil, diistinbat hukum dari dalil-dalil hukum syara', baik itu di Al-Qur'an ataupun as-sunnah. Bagaimana beliau menyampaikan? Haitsuma yakunu as-syar'u takunu al-maslahah. Di mana ada syariat, ya, maka di situ pasti ada masalah, pasti ada manfaat. Jadi jangan, nggak usah terlalu ngoyo, energinya dikerahkan apa yang mau dibalik puasa ini, habis waktunya ngurusin itu. Ada ahlinya sendiri yang ngurusin, misalkan medis dari sisi kesehatannya bagaimana. Dokter muslim yang menelusuri apa rahasia dibalik disyariatkan siam Ramadan ini. Bagi kita, ketika ini kita sudah jelas dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bermakna furido, maka tidak ada jalan lain bagi kita cuma dua kata. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Jadi kami dengarkan. Jadi bukan sami'na wa pikir-pikir, ya. Sesuai ndak apa selera lagi. Para jamaah sekalian, kalau nurutin nafsu yang namanya siam Ramadan ini berat apa buat nih? Berat nggih? Berat, jangan ngomong gak berat ya. Kalau dikasih voting gitu, mau puasa apa enggak gitu. Pasti enggak puasa itu ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita benar-benar perhatikan syariat ini, meskipun itu nilainya sunnah. Karena dari yang remeh-temeh menurut kita ini para jamaah sekalian, kalau gak hati-hati, mulai dari kita, keluarga kita, anak-anak kita, mereka mengikuti gaya-gayanya hidup orang-orang di luar Islam. Pertama mungkin dari gaya rambutnya pertama. Habis dari gaya rambutnya apa? Gaya makannya. Habis gaya makannya, gaya bergaulnya. Habis gaya bergaulnya, gaya keluarganya, nanti merembet sampai gaya bernegaranya. Pakai kapitalisme, pakai sosialisme, riba dimpluk kabeh wis. Ya. Sekarang pertanyaannya, sampai detik ini riba di negeri ini dihalalkan apa diharamkan? Dihalalkan. Padahal Majelis Muhammadiyah sudah jelas-jelas tegas berapa tahun yang silam
menyatakan keharaman wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jelas itu para jamaah sekalian. Terakhir para jamaah sekalian, ketika kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, agar jangan sampai mengikuti sunnah-sunnahnya luar, orang-orang kafir, tapi benar-benar konsisten mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, meskipun itu sekedar adab tapi diperhatikan, maka fa insyaallah kita akan senantiasa dalam kebaikan. Dan sebaliknya, Allah mewanti-wanti dalam Quran surat yang lain, Allah menyampaikan yang sering kita dengar ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa man a'rada, sopone wong a'rada, barang siapa yang tidak mengindahkan atau menyepelekan an dzikri, peringatanku, syariatku, fa inna lahu, maka sesungguhnya lahu baginya ma'isyatan dongka. Napa ma'isyatan dongka? Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini para jamaah sekalian, para bisa jadi ma'isyatan dongka itu adalah apa? Keterpurukan ekonomi, baik secara individu maupun secara struktural, baik kultural maupun struktural. Sekarang ini kemiskinan itu bukan hanya kultural, bukan hanya individual para jamaah sekalian, tapi sudah masuk kepada struktural. Kenapa seperti itu? Harga kebutuhan pokok yang meningkat, ya. Ini naik, itu naik, ini naik, itu naik. Ini juga menjadi beban masyarakat yang luar biasa. Jadi kemiskinan yang terstruktur namanya. Tapi para jamaah sekalian, bisa jadi juga mungkin jenengan bertanya, loh bagaimana Ustaz? Di Eropa dan Amerika itu mereka kehidupannya kan ekonominya melejit. Benar para jamaah sekalian, mereka ekonominya meningkat, tapi hatinya sekarat. Ya, hatinya yang sekarat. Hartanya meningkat, tapi hatinya yang miskin. Dia kaya harta tapi miskin hati. Kalau jenengan masih insya Allah masih ada qanaah, mereka tidak mengenal qanaah. Kalau ibu-ibu panjenengan nerimu ing pan, masih menerimu ing pandung meskipun bayarannya gak jelas suaminya. Kalau di sini banyak jelasnya gajinya, gitu. Banyak jelasnya apa boten? Banyak gak jelasnya. Nah, itu si nerimu emak-emak itu Banjar Asri. Laras sebut, nggih. Alhamdulillah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Jadi mereka mendapatkan kehidupan yang sempit di tengah glamurnya harta. Ternyata kehidupan ekonominya yang meningkat tidak berbanding lurus dengan ketenangan. Ternyata di sana para jamaah sekalian, depresi hidup, angka bunuh diri dari hari ke hari semakin meningkat para jamaah sekalian. Maka alhamdulillah, monggo kita berusaha sekuat tenaga, mulai dari kita, jamaah kita, keluarga kita, masyarakat secara keseluruhan, benar-benar mendekat kepada syariat. Terus banyak hadir majelis-majelis ta'lim. Dari situlah kita banyak paham syariat, sehingga ketika kita melakukan benar-benar tahu status hukumnya. Dengan seperti itu, fa insyaallah negeri kita ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan mendekat kepada keimanan, mendekat kepada ketakwaan. Barangkali ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.